Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvie dari kelas 12D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video review yang bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Selain itu, dengan saya membuat video review, setidaknya bisa kasih gambaran ke kalian bagaimana sih alur ceritanya nanti, kemudian kualitas ceritanya bagaimana. Sekalian bantu kalian untuk mutusin worth it gak sih buat ditonton. Film yang ingin saya review berjudul Ipar Adalah Maut. Film ini memiliki genre drama di mana bercerita tentang kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantio. Produser dari film ini adalah Manoj Punjabi dari MD Pictures. Pemainnya sendiri juga tidak kalah hebat, sudah aktor yang berpengalaman. Yang pertama ada Michelle Giudit sebagai Nisa, Deva Mahendra sebagai Aris, Davina Karamoy sebagai Rani, Alessa Fadila sebagai Raya, Dewi Irawan sebagai ibu dari Nisa dan juga Rani. Kemudian Devina Aurel sebagai sahabat sejatinya si Nisa. Adapun tanggal rilis film ini adalah 13 Juni 2024. Film ini juga mendapatkan penghargaan sebagai film Trending Movie of the Year di ajang Indonesia Trending Awards. Kisah ini berhasil menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial, khususnya di platform TikTok. Film Ipar Adalah Maut ini diadaptasi dari kisah nyata yang diceritakan oleh Eliza Ziva, seorang konten kreator yang sering membuat video tentang kisah nyata penggemarnya. Film ini mengangkat tema perselingkuhan dan juga pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Film ini mengisahkan kehidupan rumah tangga antara Aris dan juga Nisa. Hubungan mereka tampak bahagia dan juga romantis. Mereka tinggal di Semarang bersama putri mereka, Raya. Aris sendiri adalah seorang dosen yang cerdas dan juga tampan. Sementara Nisa sukses menjalankan bisnis kuenya bersama sahabatnya yaitu Manda. Kehidupan mereka mulai berubah ketika Rani, adiknya Nisa, yang harus memasuki perguruan tinggi. Pada awalnya, Aris menerima kehadiran Rani dengan lapang dada, bahkan bersedia mengantar Rani ke kampus setiap hari. Namun, kedekatan antara Aris dan juga Rani perlahan berkembang menjadi hubungan yang tidak seharusnya. Nisa yang awalnya tidak curiga, perlahan mulai merasakan ada yang aneh pada perubahan sikap Aris. Puncaknya, Nisa tanpa sengaja mendengar percakapan mesra antara Aris dan juga Rani melalui telepon. Kecurigaan yang dimiliki oleh Nisa tersebut berubah menjadi kenyataan yang menghancurkan hati Nisa. Pengkhianatan itu semakin menyakitkan bagi Nisa karena pelakunya adalah adiknya sendiri, Rani, yang selama ini ia sayangi dan juga lindungi. Konflik pun semakin rumit ketika Rani diketahui hamil akibat hubungannya dengan Aris. Ini membuat Nisa semakin murka, tidak tahan, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Aris sepenuhnya. Film ini menutup cerita dengan Rani yang pergi meninggalkan kehidupan Nisa, membawa rasa malu dan juga penyesalan. Sementara itu, Nisa berhasil bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan. Selanjutnya, saya akan mengulas dari kelebihan maupun kekurangan film ini. Dari kelebihannya ini, ceritanya sebenarnya memiliki alur yang biasa saja ya kita katakan, dan dapat kita jumpai dalam banyak film, tapi bagaimana dia mengeksekusi filmnya benar-benar luar biasa, gak seperti nonton film tentang perselingkuhan yang pada umumnya kita tonton. Bagaimana dia pembawaannya, kemudian aktingnya. Yang pertama kita akan bahas akting dulu. Akting para pemain ini juga luar biasa banget. Aktornya ini juga memiliki jam terbang yang tinggi. Film ini dibintangi oleh Michelle Giudit yang sebagai Nisa, Deva Mahendra, dan Davina Karamoy, yang semuanya itu berhasil memberikan penampilan yang sangat meyakinkan. Akting mereka itu juga kuat, menjadi salah satu daya tarik utama film ini.
Yang kedua itu dari sisi penyutradaraannya. Film Ipar Adalah Maut ini berhasil membuat penonton penasaran dan menebak-nebak bagaimana akhir ceritanya. Film ini mengangkat tema perselingkuhan, di mana yang sering dianggap klise. Film ini mengembangkan alur yang tidak mudah ditebak, sehingga penonton terus tertarik untuk mengikuti perkembangan ceritanya hingga akhir. Yang ketiga, menampilkan unsur dialognya. Film ini menampilkan dialog yang alami dan juga realistis, mencerminkan dinamika hubungan keluarga dan konflik yang cukup kompleks. Penulisan dialognya juga cerdas, memperhatikan momen-momen kecil yang berkesan dan memperkuat emosi dan ketegangan antar karakter. Hal inilah yang mungkin membuat penonton cukup terhubung secara emosional dengan cerita dan karakter yang disajikan. Adapun dari segi unsur yang keempat, yaitu segi musik latar yang digunakan dalam film ini sangat mendukung suasana, baik suasananya lucu maupun tegang. Soundtrack yang catchy juga membuat film ini lebih menghibur, seperti soundtrack yang pada ending filmnya itu tak selalu memiliki yang dinyanyikan oleh Lyodora Ginting. Lagu tersebut menggambarkan perasaan cinta yang terhalang oleh berbagai rintangan sesuai dengan tema film tersebut. Yang kelima, adapun dari segi suaranya, suara dalam film ini juga berkualitas tinggi, jernih, dengan efek suara yang jelas dan juga realistis. Suara alam dan juga keramaian juga ditangani dengan baik, sehingga menciptakan suasana yang dapat mendukung narasi dan membantu penonton merasakan lingkungan tempat cerita berlangsung. Adapun kelemahan yang saya temukan dalam film ini itu adalah alur cerita awal yang lumayan lambat. Di beberapa adegan awal mungkin terlihat membosankan bagi sebagian penonton, terutama bagi mereka yang mengetahui versi TikTok yang berada viral di media sosial. Konflik utama baru mulai terasa setelah film berjalan cukup lama, sehingga membutuhkan kesabaran penonton di awal. Kekurangan yang kedua menurut saya itu adalah pengulangan cerita dari media sosial. Bagi penonton yang sudah mengetahui cerita dari medsosnya, beberapa bagian film mungkin terasa kurang mengejutkan. Karena plot yang sudah banyak dikenal, film ini pun harus bekerja lebih keras untuk tetap menjaga minat penonton sendiri. Meskipun demikian, visualisasi cerita memberikan perspektif baru yang tetap menarik. Nah, dari tadi kita sudah membahas kelemahan, kelebihan, kemudian sinopsis filmnya itu bagaimana. Sekarang kita akan mereview bagaimana kualitas film ini. Itu ada sinematografinya, dalam film ini cukup menarik, dengan pengambilan gambar yang baik dan juga pencahayaan yang cukup mendukung suasana. Lokasi syuting juga beragam, yang bisa menambah daya tarik visual film ini. Kemudian ada teknis-teknis seperti color grading, kemudian angle kameranya itu juga sangat bagus, sehingga hal itu menjadi keunggulan dalam film ini. Menurut saya, film ini pantas untuk mendapatkan rating yang tinggi, karena film ini juga mendapatkan respon positif dari penonton. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor yang memiliki kualitas akting yang luar biasa, dan digarap oleh Hanung Bramantyo sebagai sutradara yang berpengalaman. Ipar Adalah Maut merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang mencari film yang bercampur dengan komedi dan juga ketegangan. Film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga maupun teman, terutama bagi mereka yang penggemar film Indonesia.